Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menguraikan atau menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda yang terletak di bidang miring. Biasanya ini sering kita jumpai ketika kita mempelajari hukum Newton tentang gerak yang melibatkan hukum 1 maupun hukum 2. Oke, langsung kita bahas bagaimana caranya menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Misalkan di sini ada sebuah bidang miring. Kita gambarkan dulu bidang miringnya seperti ini. Dengan sudut kemiringan terhadap horizontal adalah theta. Kemudian kita letakkan sebuah benda di sini, misalnya balok. Maka tentu saja di sini gaya-gaya yang bekerja pada balok yang pertama adalah gaya berat W. Nah, gaya berat W kita gambarkan arahnya adalah selalu menuju pusat bumi. Ini dari arah dari gaya berat. Nah, kemudian tentu saja karena benda atau balok ini menyentuh bidang miring, maka di sini dia mempunyai gaya normal. Ingat bahwa gaya normal itu adalah gaya sentuh atau gaya kontak. Sehingga di sini arah gaya normal ini adalah selalu tegak lurus bidang. Jadi arahnya adalah ke sini. Ini arah gaya normal. Nah, kemudian tentu saja di sini karena dia bidang miring, maka sumbu X-nya adalah ke sini. Kemudian ini adalah sumbu Y. Ini panduan arah sumbu X dan sumbu Y-nya. Sehingga di sini untuk resultan gaya berat W yang arahnya lurus menuju pusat bumi, kita perlu uraikan kepada komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi komponen sumbu gaya berat sumbu X-nya itu ke sini, ada yaitu Wx. Kemudian komponen gaya berat sumbu Y-nya itu ke sini, Wy. Sehingga di sini kita nanti akan mencari berapakah komponen Wx dan berapakah nilai dari komponen Wy. Nah, di sini kita perhatikan dulu bidang miringnya. Bidang miringnya kita perhatikan bahwa di sini pada bagian ini adalah membentuk segitiga siku-siku. Jadi dia siku-siku di sini. Ini adalah sudut theta. Nah, berarti di sini adalah besar sudutnya adalah 90 dikurangi theta. Mengapa dia 90 kurangi theta? Tentunya di sini karena dia segitiga, maka jumlah sudut seluruhnya adalah 180 derajat. Sehingga kalau di sini 90, di sini theta, maka di sini tentu adalah 90 dikurangi theta. Nah, misalkan di sini tetanya 30, misalnya tetanya 30, maka di sini adalah 60. Nah, karena di sini theta, maka berarti dia 90 dikurangi theta. Jadi karena dia di sini 30, maka di sini adalah 90 kurangi 30 yaitu 60. Seperti itu ya. Nah, baik, kalau sudah di sini kita keluarkan untuk mudahnya menguraikan gaya Wx dan Wy-nya, kita keluarkan dulu koordinatnya supaya lebih mudah, supaya lebih gampang dilihatnya ya. Ini Wx, ini komponen Wy, kemudian yang lurus menuju pusat bumi itu adalah resultan gaya beratnya. Seperti kita mempelajari vektor gaya kemarin, bahwa di sini resultan gaya berat ini merupakan penjumlahan dari komponen ini Wy, kemudian di sini Wx ditambah Wy, maka resultannya adalah W. Seperti itu. Jadi dia Wy ditambah W, Wy ditambah Wx, resultannya W. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari sudut yang seletak dengan sudut theta. Nah,
di manakah letak sudut theta yang seletak dengan yang ada di sini? Nah, kita perhatikan dulu di sini. Nah, sisi tegak pada segitiga ini ya, ini seletak dengan garis gaya W. Nah, jadi ini dengan ini sama ya. Kemudian sisi miringnya ini seletak dengan garis gaya WX. Nah, sehingga sudut yang ada di antara ini, di antara garis sisi tegak dengan sisi miring, nah, ini seletak dengan yang ada di sini. Jadi garis W dengan garis gaya WX ini seletak dengan sudut 90 dikurangi theta. Sehingga yang ada di sini ini adalah sudutnya 90 kurangi theta. Sehingga dia yang tegak lurus itu adalah di sini. Ya, siku-siku di sini. Dengan demikian tentunya disinilah tetanya. Jadi dia juga membentuk segitiga siku-siku. Sisi miringnya adalah di sini. Ini sisi miringnya. Kemudian ini adalah sisi tegaknya. Nah, ini WX ya. Sisi tegak lurusnya WX dengan WY. Nah, jadi dia tegak lurus di sini. Jadi disinilah besarnya sudut theta. Sehingga kita bisa uraikan bahwa dari definisi sinus sudut sin theta ya, sin itu sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Depannya sudut theta itu adalah sisi WX. Sehingga sin theta WX per sisi miringnya adalah W. Jadi sin theta WX per W. Dengan demikian WX itu adalah W kalikan sin theta. Kemudian untuk komponen WY-nya yang di sini tentu saja WY ini ataupun ini di sini adalah ini WY, ini juga WY. Nah, kita lihat bahwa di sini di sampingnya sudut theta itu adalah komponen WY. Sehingga karena berada di samping itu berarti kita pakai cos. Karena definisi cos sudut theta itu adalah samping dibagi miring. Jadi sampingnya sudut theta itu adalah komponen WY, sisi miringnya adalah W. Dengan demikian WY itu adalah W kalikan cos theta. Seperti itu ya adik-adik. Apabila di sini kita ingin menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Nah, apabila di sini ada gaya gesek, maka gaya geseknya tentu saja kita gambarkan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi jika benda atau balok ini bergerak menuruni bidang, maka arah gaya geseknya itu adalah ke belakang atau berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, seperti itu saja adik-adik, mudah ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Nah, jika ada materi-materi yang ingin dibahas lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk mungkin pada kesempatan yang lain kita akan bahas lagi. Nah, mohon di situ sertakan materi apa yang ingin dibahas lagi, baik itu matematika maupun fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.